INFJ sering disebut introvert, tapi dari semua tipe introvert, merekalah yang paling aneh posisinya. Bukan karena mereka paling pendiam, tapi karena cara mereka hadir di dunia ini tidak pernah sederhana. Mereka hidup di dalam kepala sendiri, tapi hampir seluruh isi kepalanya diisi oleh manusia lain. Seorang INFJ bisa duduk diam, kelihatan tenang, bahkan terlihat tidak terlalu terlibat. Padahal di dalam, dia sedang membaca arah percakapan, emosi yang tidak diucapkan, niat yang disamarkan, dan pola yang berulang dari orang di depannya. Dia tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tapi juga apa yang tidak berani diucapkan. Dan ini terjadi hampir otomatis, bukan pilihan. Sistemnya memang seperti itu. Di titik ini, INFJ sudah berbeda dari introvert lain. Introvert biasanya menarik diri untuk melindungi energinya. INFJ justru sering kelelahan karena terlalu lama berada di wilayah orang lain. Bukan fisiknya yang hadir, tapi kesadarannya. Dia menyelam terlalu dalam, terlalu cepat, dan terlalu sering, sampai lupa bahwa tidak semua kedalaman perlu dimasuki. Kombinasi yang membuat INFJ anomali adalah ini. Di satu sisi, dia berpikir jauh ke depan, mencari makna, menyusun sebab akibat jangka panjang. Di sisi lain, dia sangat sadar dengan suasana emosional di sekitarnya. Kalau ada ketegangan, dia merasakannya. Kalau ada luka tersembunyi, dia menandainya. Maka seringkali INFJ tahu sesuatu itu salah, tapi tetap diam. Bukan karena tidak berani, melainkan karena dia sudah melihat dampak sosial dari kebenaran itu sebelum orang lain sempat menyadarinya. Masalahnya, diam yang terlalu lama berubah jadi beban. INFJ jarang bereaksi cepat. Mereka mengumpulkan data dulu. Mereka memberi waktu. Mereka menunggu orang lain sadar sendiri. Dari luar, ini terlihat seperti kesabaran. Dari dalam, ini adalah akumulasi. Karena itulah, INFJ sering terlihat kuat di permukaan. Mereka bisa ada di tengah banyak orang, bisa jadi penyeimbang, bisa jadi tempat cerita, bahkan bisa terlihat seperti ekstrovert sementara. Tapi yang dipakai bukan energi sosial biasa. Yang dipakai adalah energi analitis dan empatik sekaligus. Kombinasi yang mahal. Sekali habis, tidak bisa diisi ulang dengan tidur singkat atau sekadar menyendiri 1 jam. Di titik lelah itu, orang sering kaget. INFJ yang dulu hangat jadi dingin. INFJ yang dulu hadir jadi menghilang. Banyak yang mengira itu drama, atau baper, atau tiba-tiba berubah. Padahal tidak ada yang tiba-tiba. Semua sudah lama terjadi, hanya saja prosesnya tidak pernah diumumkan. INFJ bukan tipe yang suka bicara untuk didengar. Mereka bicara kalau merasa ada makna. Maka ketika mereka diam, itu bukan karena tidak punya isi, tapi karena dunia yang ada di depannya terasa terlalu dangkal untuk direspons. Dan ketika akhirnya mereka bicara, seringkali orang kaget karena kedalaman itu datang tanpa pemanasan. Inilah kenapa INFJ sering disalahpahami. Mereka dianggap terlalu sensitif, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka terlalu lama menahan. Mereka dianggap misterius, padahal mereka hanya selektif ekstrim terhadap apa yang layak diberi energi. Mereka dianggap baik tanpa batas, padahal batas itu ada, hanya tidak diucapkan sampai benar-benar runtuh. Saat batas itu runtuh, INFJ tidak berteriak. Mereka menarik diri sepenuhnya, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai keputusan. Setelah pola terlihat jelas dan makna sudah terkunci, tidak ada lagi diskusi. Yang orang sebut door slam itu bukan ledakan emosi, tapi penutupan sistem yang sudah terlalu lama bekerja di luar kapasitas. Dan di balik semua ini, ada satu paradoks yang jarang dibahas. INFJ memahami hampir semua orang, tapi jarang benar-benar dipahami. Mereka hidup di kepala orang lain, membaca, menafsirkan, menjaga keseimbangan sampai lupa menanyakan satu hal penting. Siapa yang melakukan hal yang sama untuk mereka? Disitulah kesepian INFJ sebenarnya. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena hampir tidak ada yang benar-benar masuk ke ruang yang sama. Mereka hadir, tapi tidak ditemani. Mereka peka, tapi tidak disanggah. INFJ adalah introvert yang aneh bukan karena mereka berbeda untuk terlihat istimewa, tapi karena sistem internal mereka membuat mereka menanggung beban sosial yang tidak pernah mereka minta. Dan tanpa kesadaran dan batas yang jelas, keanehan ini bukan menjadi kekuatan, melainkan kelelahan yang berkepanjangan. Dan di titik ini,
INFJ perlu berhenti menghibur diri dengan label "aku memang begini". Kepekaan bukan lisensi untuk mengorbankan diri terus-menerus. Memahami orang lain bukan kewajiban moral. Dan diam terlalu lama bukan kebijaksanaan, itu penundaan. Kalau lu INFJ, dengar baik-baik. Setiap kali lu menahan sinyal pertama dari intuisi lu sendiri, lu sedang melatih orang lain untuk melewati batas lu. Setiap kali lu memilih menjaga harmoni di atas kebenaran yang sudah lu lihat, lu sedang menabung kelelahan. Dan tabungan itu selalu ditarik dengan cara paling mahal, hilangnya diri lu sendiri. Door slam bukan kekuatan. Itu tanda bahwa sistem lu sudah bekerja terlalu lama tanpa proteksi. Kalau satu-satunya cara lu bertahan adalah menghilang sepenuhnya, berarti lu gagal memasang batas sejak awal. INFJ bukan diciptakan untuk jadi penyangga emosi dunia. Lu bukan tempat sampah konflik orang lain. Lu bukan juru selamat yang harus selalu mengerti. Kesadaran yang sebenarnya bukan tentang seberapa dalam lu memahami manusia, tapi tentang seberapa cepat lu berani bertindak saat intuisi lu sudah bicara.